Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Novalis Bisidik akan menjelaskan dan menganalisis aktivitas kerja menggunakan metode Rapid Upper Limb Assessment atau RULA. Rapid Upper Limb Assessment atau RULA adalah sebuah metode untuk menilai postur, gaya, dan gerakan suatu aktivitas kerja yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh bagian atas. Metode ini dikembangkan untuk menyelidiki resiko kelainan yang akan dialami oleh seorang pekerja dalam melakukan aktivitas kerja yang memanfaatkan anggota tubuh bagian atas. Analisis ini dilakukan pada tanggal 11 bulan Oktober 2021 di kantor kelurahan pada bagian pelindungan masyarakat. Pekerjaan yang dilakukannya itu adalah pendataan tamu di kelurahan yang dilakukan oleh Bapak Hamid dan dievaluasi oleh saya sendiri, yaitu Novalis Bisidik. Pertama-tama yaitu adalah upper arm posture score, yaitu postur pada bagian lengan atas. Seperti yang kita lihat pada foto, postur lengan bagian atas dari Bapak Hamid ini cukup baik, sehingga di sini kami beri nilai 1 untuk bagian kiri dan 1 untuk bagian kanan. Kemudian yaitu adalah lower arm posture score. Seperti yang kita lihat pada foto, pada saat posisi duduk, lengan bagian bawah dari Bapak Hamid ini membentuk sudut 96,9 derajat, yang mana sudut ini masih membentuk pada skor 1, yaitu masih di bawah 100 derajat, sehingga di sini kami beri nilai 1 untuk bagian kiri dan 1 untuk bagian kanan. Berikutnya itu adalah wrist posture score, yaitu pergelangan tangan. Bisa kita lihat juga pada foto bahwa pergelangan tangan dari Bapak Hamid ini membentuk derajat yang cukup baik, yaitu 0 derajat. Hanya saja pada bagian lengan kiri kami asumsikan bahwa pada bagian lengan kanan itu digunakan untuk melakukan pekerjaan yang berulang-ulang seperti tulis-menulis ataupun mengarahkan kepada tamu apa saja yang harus diisi, sehingga terkadang bagian pergelangan tangan itu tidak membentuk garis lurus dengan lengan bagian bawah, sehingga untuk bagian kanan ini kami beri nilai 2. Kemudian berikutnya adalah perputaran pergelangan tangan. Untuk lengan kiri dan lengan kanan karena jarang digunakan untuk hal-hal yang cukup berat, hanya sekedar handshake saja, maka dari itu kami beri nilai 1 untuk keduanya. Dan dari keempat postur ini didapatkan skor A, yaitu 1 dan 2. Ini adalah muscle. Untuk bagian kiri, karena bagian kiri ini tidak terlalu banyak melakukan pekerjaan yang berulang-ulang, berbeda dengan bagian kanan. Kami beri nilai 1 karena selalu digunakan untuk melakukan pekerjaan yang repetitif seperti menulis pendataan tamu yang datang ke kelurahan, maka itu kami beri nilai 1. Dan untuk force, duanya kami beri nilai 0 karena Bapak Hamid ini tidak mengangkat beban yang melebihi dari 2 kg. Dan didapatkan hasil skor C, yaitu 1 dan 3. Kemudian bagian berikutnya itu adalah neck posture score, yaitu bagian leher. Bisa kita lihat pada foto bahwa postur leher Bapak Hamdi ini membentuk derajat yang cukup baik, yaitu 0 hingga 10 derajat. Hanya saja bagian kepala ini sedikit miring ke sebelah kanan, sehingga terdapat additional consideration plus 1, sehingga di sini kami beri nilai 2. Selanjutnya adalah untuk trunk posture score, yaitu pada bagian punggung. Postur Bapak Hamid ini cukup baik sehingga membentuk sudut 0 derajat. Hanya saja dapat dilihat pada foto, tubuh bagian kirinya agak twist atau agak memutar ke belakang, sehingga didapatkan additional consideration plus 1, sehingga di sini kami beri nilai 2. Dan yang terakhir yaitu adalah leg posture score. Kaki dari Bapak Hamid ini cukup menopang sangat baik bagian tubuhnya,
keseimbangannya pun sangat baik sehingga di sini kami beri nilai 1 dan didapatkan skor B yaitu senilai 2. Untuk muscle di sini kami beri nilai 1 karena bagian tubuh kaki, punggung ataupun leher pasti digunakan melakukan aktivitas yang repetitif baik berjalan ataupun melihat kanan kiri sehingga di sini kami beri nilai 1. Kemudian untuk force kami beri nilai 0 karena Bapak Hamid ini tidak melakukan pekerjaan yang sifatnya membawa beban lebih dari 2 kg sehingga didapatkan hasil skor D yaitu 3. Dan dari skor D dan dari skor C itu didapatkan hasil akhir yaitu 3 dan 3 yang mana hasil ini termasuk ke dalam further investigation is needed and change may be required. Berarti postur dari Bapak Hamid ini perlu dilakukan investigasi lebih lanjut dan bisa dilakukan perbaikan. Sebagai contoh, perbaikan yang dapat kita lakukan adalah perbaikan pada postur leher. Apabila postur leher Bapak Hamid ini tidak miring, maka bisa diberi nilai 1. Dan juga apabila bagian tubuh dari Bapak Hamid ini tidak twist ke kiri atau tidak muter ke kiri, di sini juga kita bisa beri nilai 1. Maka bisa kita lihat di sini terdapat perubahan yang cukup signifikan. Poinnya menjadi 2. 2 ini yang berarti postur acceptable. Berarti postur dari Bapak Hamid ini sangat baik dan acceptable sehingga tidak memberikan resiko yang sangat besar di masa yang akan datang nanti. Seperti itu. Dan dari skor akhir ini didapatkan hasil bahwa postur Bapak Hamid ini masih perlu dilakukan lagi investigasi lebih lanjut sehingga kedepannya bisa dilakukan perbaikan yang akan mengurangi resiko di masa yang akan datang. Mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya pada pembahasan kali ini yaitu yang akan dianalisa mengenai REBA atau Rapid Entire Body Assessment, di mana pada REBA ini kita akan menilai postur dari mulai leher, punggung, lengan, pergelangan tangan, dan kaki seorang pekerja. Nah, pada analisa kali ini, pada studi kasus kelurahan yang kita ambil, subjek yang akan kita analisa yaitu Bapak Handriana dengan tugas yang dianalisa yaitu mengirimkan berkas, di mana seperti yang kita tahu pada lingkungan kelurahan sendiri banyak sekali data-data berkas yang perlu diolah, baik itu dikirimkan untuk dilaporkan ataupun dimintai tanda tangan seperti itu. Nah, langsung saja pada bagian yang pertama yaitu pada tabel A, kita akan menganalisa pada bagian postur tubuh, di mana dapat kita lihat pada gambar postur tubuh dari Bapak Handriana di sini cukup condong ke depan, dan kita lihat hasil pengukurannya pada skala 19,5 derajat atau pada kasus ini pada kisaran 0 sampai 20 derajat, sehingga skor untuk pada bagian tubuh postur tubuhnya itu +2. Lanjut untuk perhitungan pada bagian leher, di sini menunjukkan pada skala 26 derajat kurang lebih sekitar segitu, atau pada kasus ini lebih dari 20 derajat ke depan, sehingga pada leher pun mendapatkan skor 2. Lalu yang selanjutnya pada tabel A yaitu perhitungan pada kaki. Dapat dilihat pada postur dari Bapak Handriana sendiri itu cukup tegak untuk bagian kakinya sehingga mendapatkan skor 1. Nah, sebelum diakhiri ada tambahan penilaian pada tabel A sendiri yaitu pada beban kerja yang diangkut, atau pada kasus ini yaitu berkas-berkas yang diangkat, di mana untuk berkas-berkas sendiri tidak menimbulkan banyak beban, atau pada kasus ini mendapatkan skor 0 yaitu kurang dari 5 kg, dan tidak terdapatnya shock atau penambahan beban kerja yang tiba-tiba, sehingga tetap skor untuk load or force-nya di sini 0. Sehingga pada tabel A kita dapatkan skor 3.
Nah, selanjutnya kita masuk pada perhitungan tabel B, di mana kita akan mulai dengan menganalisa posisi bagian lengan atas, di mana kita lihat pada posisi postur Bapak Handriana di sini menunjukkan pada sudut 10 derajat, atau pada kasus ini berada di antara 20 derajat ke depan ataupun ke belakang, sehingga skornya +1. Dan dapat dilihat juga bahwa tidak adanya kondisi lainnya yang disesuaikan seperti bahu dinaikkan ataupun lengan ditopang, sehingga tetap untuk skornya sendiri yaitu 1. Lanjut pada bagian lengan bawah, kita lihat bahwa postur dari Bapak Handriana di sini menunjukkan pada sudut 55,6 derajat, atau pada kasus ini berada pada skala 0 sampai 60 derajat di bawah, di mana titik 0 derajatnya itu pada tegak lurus. Nah, sehingga mendapatkan skor 2. Lalu selanjutnya pada bagian pergelangan tangan itu menunjukkan pada sudut 32,6 derajat, atau pada kasus ini lebih dari 15 derajat ke bawah ataupun ke atas, sehingga mendapatkan skor yaitu +2. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada penilaian tambahan pada tabel B, yaitu pada bagian kupling, di mana untuk postur ini kita akan memberikan nilai 1, di mana posisi menggenggamnya itu cukup baik, tetapi seperti pada analisa sebelumnya pada pergelangan tangan itu menunjukkan posisi yang masih kurang aman, sehingga skor couplingnya itu 1, dan didapatkan pada skor tabel B akhir yaitu 3. Dan pada tabel C kita dapatkan juga skornya 3. Lalu penambahan pada aktivitas, di mana pada aktivitas di sini pada studi kasus yang kita analisa tidak terdapatnya poin tambahan, yaitu tidak adanya posisi satu atau bagian tubuh yang dalam posisi statis lebih dari 1 menit, ataupun gerakannya berulang lebih dari 4 per menit, ataupun gerakan yang mengakibatkan perubahan cukup besar ataupun kondisi tidak stabil, dimana jika kita amati pada layout dari kelurahan sendiri itu cukup berdekatan antara satu ruangan dengan ruangan yang lain, ataupun dari meja satu dengan meja yang lain, sehingga walaupun terdapat posisi yang statis pada salah satu bagian tubuh yaitu bagian lengan yang menggenggam berkas, tetapi jaraknya tidak cukup jauh sehingga tidak memerlukan waktu lebih dari 1 menit, sehingga skornya tetap 0 untuk aktivitas, sehingga rebus skor akhir yang kita dapatkan yaitu 3, atau berada pada level rendah. Jika dilihat hal yang perlu diperbaiki ke depannya, yaitu yang paling penting pada bagian tubuh dan leher, di mana postur tubuh ini dan juga leher ini tidak hanya digunakan ketika mengirimkan berkas, tapi pekerjaan lainnya pun, aktivitas lain pun di kelurahan pasti jika tidak diperbaiki, postur ini mungkin akan tetap dilakukan oleh Bapak Handriana, sehingga perlu dilakukannya pengenalan lebih lanjut terkait dengan postur tubuh yang baik dan benar ketika bekerja, di mana jika hal ini diperbaiki, di mana posisi postur tubuh mendapatkan skor 1, yaitu posisi ideal atau postur idealnya, dan juga bagian leher diberikan skor 1, hasil reba skor yang didapatkan itu 1 atau hampir tidak ada resiko cedera seperti itu. Tetapi akan lebih baik juga jika bagian lengan bawah dan pergelangan tangan ini juga diperbaiki. Akan tetapi jika dilihat dari frekuensi dilakukannya aktivitas mengirimkan berkas itu tidak akan terlalu sering, sehingga sebenarnya bagian ini tidak akan menimbulkan terlalu banyak resiko seperti itu. Sekian mungkin hasil yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ROSA atau Rapid Office Strength Assessment. Yang dimana assessment ini digunakan untuk stasiun kerja, yang dimana stasiun kerja itu lebih bersifat statis, juga dimana stasiun kerja itu digunakan pekerjanya dalam posisi duduk dan berhadapan langsung dengan monitor. Di sini saya, Zulfikar Rizalgisa, bersama teman-teman saya pun melakukan suatu penelitian di kelurahan, di mana untuk asesmen ROSA ini lebih tertuju kepada bagian administrasi di kelurahan tersebut. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke dalam penilaiannya. Dapat dilihat teman-teman dari gambar yang ada di samping bahwa posisi duduk dari pekerja administrasi ini, bahwa terlihat dari ketinggian kursi, sebenarnya kursinya telah sesuai dengan ketinggiannya. Tetapi foto yang ada di samping memang kondisinya pekerja tersebut dalam posisi nyaman seperti itu. Tetapi kami lihat bahwa ketinggian kursi telah tepat di 90 derajat, maka kami memberikan nilai 1. Kemudian untuk apakah ada ruang antara kursi dan juga meja untuk pekerja itu bisa istilahnya mengistirahatkan kakinya, kami lihat bahwa tidak ada jaraknya terlalu pendek. Oleh karena itu, untuk penilaian jarak atau ruang tersebut kami berikan nilai 1 atau yes di sini. Dan untuk hal yang tidak terduga lainnya, kami berikan nilai 0. Penilaian selanjutnya teman-teman, dilihat dari gambar juga terhadap tempat duduknya, lingkaran tempat duduknya teman-teman. Kita lihat bahwa sebenarnya itu sudah tepat. Lingkaran tempat duduk pada kursi tersebut sudah sesuai dengan posisinya, sudah sesuai ukurannya, tetapi memang dilihat dari postur tubuhnya yang mengakibatkan adanya ketidaknyamanan. Tetapi dilihat dari stasiun kerjanya itu sudah sesuai. Oleh karena itu saya memberikan nilai 1 atau approximately 3 inch. Jadi sudah tepat antara space kaki dengan kursi. Kemudian untuk hal-hal yang tidak terduga lainnya, saya berikan nilai 0. Nilai selanjutnya adalah penilaian terhadap lengan. Teman-teman sekalian dapat dilihat dari foto, memang dalam stasiun kerja itu kursinya memang tidak ada lengannya. Ya, memang kursinya memang mungkin disebut kursi citos. Oleh karena itu di sini saya memberikan asumsi bahwa too low. Saya berikan nilai 2. Kemudian apakah terlalu luas pegangan tangannya? Karena tidak ada pegangan, maka kami di sini memberikan nilai 0. Kemudian untuk hal-hal yang tidak terduga lainnya, kami berikan nilai 1. Mengapa? Karena memang di sini ada satu hal yang tidak terduga, itu tidak adanya penyanterangan. Maka kami berikan nilai 1. Untuk damage surface kami berikan no ataupun 0. Nah teman-teman, untuk yang selanjutnya adalah mengenai back support atau penyokong bagian belakang. Dapat dilihat ya teman-teman dari gambar, sebenarnya kursi yang ada itu sudah sesuai derajatnya di antara 95 sampai 110 teman-teman. Tetapi kondisi lain mengakibatkan terlihat bahwa pekerja lebih membungkuk. Hal itu diakibatkan oleh pekerja yang memiliki berat badan yang berlebih, yang mengakibatkan pekerja lebih nyaman dalam kondisi seperti itu. Tetapi dilihat dari kursinya itu sudah tepat di antara 95 sampai 110. Oleh karena itu saya memberikan penilaian di poin 1. Kemudian untuk jarak antara kursi dengan meja tidak terlalu jauh ya teman-teman. Maka di sini saya memberikan 0 atau memberikan nilai 0. Dan hal lainnya seperti backrest not adjust, kami pun memberikan nilai 0 atau 0. Penilaian selanjutnya terhadap monitor. Dapat dilihat teman-teman bahwa monitor yang digunakan ataupun jarak ataupun pandangan antara pekerja dengan monitor itu sudah sesuai, tidak terlalu jauh ataupun tidak terlalu dekat. Oleh karena itu saya dan teman-teman ini memberikan poin 1. Nah, dan dilihat dari sini kita mulai masuk ke dalam ada hal yang bermasalah di sini, adalah posisi monitor yang tidak lurus dengan kepala pekerja tersebut. Posisi monitor lebih miring yang mengakibatkan akan mudah mengalami kelelahan. Oleh karena itu, di bagian next to sini saya memberikan nilai yes karena adanya penyimpangan, bukan penyimpangan tapi monitor lebih ditempatkan ke samping yang mengakibatkan akan mengalami kelelahan nantinya. Jadi untuk next to greater saya berikan poin 1.
dan apakah ada pantulan cahaya yang diakibatkan oleh apapun itu? Tidak ada ya teman-teman, maka di sini saya memberikan nilai 0. Untuk dokumen holder saya berikan nilai 1 karena memang dokumennya ada di kanan dan kiri. Jadi memang harus menengok kanan dan kiri, itu akan mengakibatkan kelelahan. Selanjutnya dilihat dari telepon. Sebenarnya dalam pekerjaan administrasi ini tidak ada telepon yang digunakan, teman-teman. Jadi saya asumsikan bahwa di sini too far of reach. Maksudnya apa? Untuk mengambil, untuk ngeprint, dapat lihat ya teman-teman ya. Di situ ada printer, ada sebagainya. Untuk ngeprint dan sebagainya memang memiliki jarak yang lebih jauh, sehingga saya memilih poin 2 ini. Dan untuk neck and shoulder hold-nya saya tidak ada karena memang tidak menggunakan hal tersebut. Dan untuk no hands free option-nya saya pun memberikan nilai 0. Selanjutnya untuk mouse. Dapat teman-teman lihat bahwa penggunaan mouse memang sudah nyaman ya teman-teman. Pekerja sudah sesuai dengan ataupun ketinggian meja dengan pekerja dan peletakan mouse sudah sesuai. Oleh karena itu saya diberikan poin 1. Kemudian apakah mouse-nya terlalu jauh ataupun terlalu dekat dengan pekerja? Tidak ya teman-teman, mouse-nya sudah sesuai dan pekerja pun dilihat telah nyaman dengan posisi mouse seperti itu, jaraknya. Maka saya memberikan nilai 0 atau 0 di sini. Dan untuk penggunaan atau cara memegang mouse di sini, bahwa penelitian yang saya lakukan bahwa bentukannya tidak pinch grip on mouse tetapi palms in front of mouse. Oleh karena itu untuk pinch grip on mouse kami berikan nilai 0 dan untuk palms in front of mouse kami berikan poin 1 atau yes. Untuk penilaian terakhir teman-teman adalah mengenai keyboard. Nah kita lihat bahwa keyboard ini sudah sesuai teman-teman. Dilihat pekerja telah nyaman melakukan pekerjaannya, tidak terlalu jauh, tidak terlalu pendek, dan juga sudah sesuai ketinggiannya. Oleh karena itu saya memberikan nilai 1 di sini bahwa telah antara bahu, shoulder, dan sebagainya telah rileks dalam penggunaannya. Kemudian untuk menggunakan keyboardnya, bahwa di sini sudah ada kenyamanan juga, maka di sini berikan poin 1. Dan apakah keyboardnya terlalu tinggi? Sudah dijelaskan bahwa tidak terlalu tinggi ya teman-teman, bahwa telah nyaman di sini. Pekerja telah nyaman menggunakan keyboard dalam posisi seperti ini. Maka di sini saya memberikan nilai 0. Dan kemudian untuk reaching to overhead items, bahwa di sekitarnya pun tidak ada hal-hal ataupun items yang ditaruh terlalu tinggi. Oleh karena itu kami memberikan nilai 0 atau 0. Dan untuk platform no adjustable-nya pun kami memberikan nilai 0. Itu untuk penilaian awalnya. Selanjutnya, hal yang harus kita nilai adalah terkait durasinya. Di sini dalam penjelasan ada durasi plus 1. Plus 1 itu untuk pekerjaannya 1 hari, di mana dilakukan lebih dari 4 jam per harinya. Ataupun nilai 0 dilakukan 30 menit sampai 1 jam atau 1 hari per harinya, di mana dilakukannya 1 sampai 4 jam. Dan ataupun min 1 dilakukannya lebih kecil dari 30 menit, dan dilakukan pun lebih kecil dari 1 hari. Seperti. Nah, karena pekerjaan administrasi ini dilakukan dari jam 7 pagi sampai jam 12 dapat disimpulkan bahwa ini pekerjaan yang lebih dari 4 jam. Oleh karena itu durasinya kami memilih poin 1. Sehingga dapat disimpulkan Rorschach Green score-nya dalam poin 4, yang dimana dapat disimpulkan bahwa stasiun kerja yang ada ataupun yang digunakan sekarang itu masih disebut nyaman. Masih disebut nyaman dan dapat digunakan. Pekerja tidak akan mengalami kelelahan yang begitu fatal karena di sini pekerja pun masih dalam kondisi yang nyaman dalam skor 4 teman-teman. Ya, berarti untuk penelitian asesmen dalam Rorschach ini dapat disebutkan bahwa stasiun kerja di kelurahan tersebut, terutama di bagian administrasi, masih layak dan masih mengakibatkan kenyamanan bagi pekerjanya. Mungkin itu penjelasan dari penelitian yang kami lakukan untuk statement Rorschach.